Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Tri Suprayo. Kali ini kita akan bahas mengenai fisika kelas 10 tentang gerak parabola. Gerak parabola ini bergerak pada dua arah ya. Yang pertama arah horizontal dan arah vertikal. Kita misalkan di sini, saya punya sebuah bola. Kita lemparkan. Ketika kita lemparkan, sudah pasti dia memiliki sebuah kecepatan awal. Nah, pergerakan dari bola ini ada dua arah ya. Pertama pada sumbu X, maka kecepatannya pun ada pada sumbu X juga, V0X. Dan kecepatan pada sumbu Y-nya, yaitu V0Y. Dan di sini membentuk sebuah sudut, yaitu sudut alfa atau biasa disebut dengan sudut elevasi. Gerak pada sumbu X ini namanya GLB. GLB itu biasanya V-nya itu akan konstan. Kita masih ingat ya materi vektor bahwa ketika ada alfa berimpit dengan sumbu X, maka X-nya itu akan diganti dengan cos. Nah, begitu juga dengan V0Y, maka V0 sin Y, sin alfa maksudnya, seperti itu. Nah, untuk di sininya geraknya itu di sini kalau untuk yang sumbu Y itu bukan GLB tapi GLBB atau gerak vertikal atas, sama saja ya. Nah, misalkan benda tersebut dilemparkan, maka akan membentuk sebuah kurva yang mirip dengan parabola. Kenapa? Hal tersebut menjadikan materi ini disebut gerak parabola karena dia akan membentuk sebuah parabola. Seperti itu ya, misalkan dia jatuh di sini. Nah, ketika kita perhatikan di sini, dia bisa bergerak pada sumbu X dan pada sumbu Y, maka kita selesaikan satu-satu. GLB dulu. GLB atau yang terjadi pada sumbu Y atau sumbu X maaf. Nah, untuk sumbu X itu V0-nya, V0X akan sama dengan cos V0 cos alpha. V0 dikali cos alpha. Kan? Dari situ kita akan lihat bahwa GLB itu V-nya akan konstan, maka Vx atau V akhir pada X itu akan sama dengan V0X. Maka V0X-nya seperti yang kita sudah tahu, V0X itu sama dengan V0 dikali cos alpha. Adapun ketika kita mencari kedudukan dari GLB pada sumbu X itu kecepatan dikali waktu kan, kecepatan ini jarak ya. Kecepatan di sini kita bisa pakai V0X atau Vx sama aja dikali dengan t. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya untuk yang nomor 2 yang GVA atau di sumbu Y-nya itu seperti apa? Di sumbu Y-nya itu V0Y-nya akan sama dengan V0 dikali sin alpha, seperti yang di atas ya. Nah, untuk V-nya bagaimana? Untuk V-nya itu sama dengan V0Y dikurangi dengan gravitasi dikali dengan T. Kenapa dikurangi gravitasi? Karena lihat, ketika benda dilempar maka dia akan turun lagi, makanya dia dikurangi dengan gravitasi. Seperti itu. Nah, untuk mencari kedudukannya, rumusnya Y0 tambah V0YT dikali T dikurangi setengah GT kuadrat.
Terus satu lagi, ini biasanya kalian temukan di materi sebelumnya, rumus-rumus seperti ini tuh. VY kuadratnya itu rumusnya V0Y kuadrat dikurangi 2G dikali Y. Sudah, gitu saja untuk materinya. Namun untuk mempermudahnya kita bisa mencari yang lain. Maksudnya mencari yang lain itu kita bisa gunakan gambar tersebut untuk, kita kan tahu ya, ketika suatu benda dilempar maka dia pasti akan mencapai titik maksimum. Titik maksimumnya itu berarti Y-nya Y maksimum. Nah, di sini Y maksimum. Untuk mendapatkan Y maksimum, di sini lihat, ketika Y mencapai titik maksimum, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecepatan pada sumbu Y-nya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia sudah di sini, sudah pasti dia akan kecepatannya 0. Ketika sudah kecepatannya 0, maka dia akan turun. Nah, lantas bagaimana dengan fx-nya? Fx itu konstan, tidak akan berubah, maka fx-nya akan sama dengan f0x. Dari sini kita akan mendapatkan V maksimum. Untuk mendapatkan V maksimum itu rumusnya pakai resultan ya. VY pangkat 2 ditambah Vx pangkat 2. VY-nya 0 ditambah Vx kuadrat. Berarti hasilnya Vmax-nya akan sama dengan Vx. Ya. Nah, setelah mencari Vx, kita bisa gunakan yang lainnya, yaitu mencari T waktu, T maksimum. Untuk mendapatkan ketinggian maksimum, kita butuh waktu yang maksimum. Caranya bagaimana? Untuk mendapatkan waktu, kita gunakan ketentuan bahwa Vy sama dengan 0. Kita kan tahu Vy itu sama dengan 0. Nah, karena Vy sama dengan 0, kita masukin ke rumusnya. Vy sama dengan V0Y dikurangi GT. Vy-nya 0, ininya V0Y dikurangi GT. GT-nya kita pindahkan jadi positif ya. GT sama dengan V0Y. Berarti T-nya, T maksimumnya sama dengan V0Y dibagi G. Ini untuk mencari T maksimum. Kalau untuk mencari Y maksimum, kita bisa manfaatkan yang ini, yaitu masih sama ya, Vy-nya sama dengan 0, sedangkan Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GY. Vy-nya 0, pangkat 2 tetap 0, V0Y kuadrat dikurangi 2GY. Kita pindahkan, berarti 2GY sama dengan V0Y kuadrat. Karena kita butuh Y maksimum, berarti Y max sama dengan V0Y kuadrat dibagi dengan 2G. Ini adalah rumus untuk mencari Y maksimum. Kemudian apa lagi nih? Nah, setelah itu kita mencari apa nih? Kita mencari X terjauh atau X max ya. Kalau X max itu berarti dari titik ini, misalkan A, misalkan di sini titik tingginya, titik maksimumnya itu B, kemudian sampai C, berarti nyari A ke C. Nah, untuk mendapatkan ini hanya bisa dilakukan pada, bisa dipakai rumus yang akan kita bahas itu bisa dipakai hanya jika bola dari tanah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan dia dari tanah itu bisa pakai rumus yang ini, tapi kalau misalkan dia dari gedung, dari pesawat, itu nggak bisa pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang lain. Nah, untuk mendapatkan X terjauh, kita cari waktu terjauh dulu, berarti T terjauh. T terjauh itu bukan T maksimum ya.
Misalkan T dari waktu yang dibutuhkan dari A ke B itu 2 misalkan. Nah, dari B ke C-nya sudah pasti 2 lagi karena simetris ya. Berarti T terjauh itu sama dengan 2 kali dari T maksimum. Nah, kita kan sudah punya ya bahwa T maksimum itu rumusnya V0Y dibagi G. Nah, ini adalah rumus T terjauh. Oke, sekarang tinggal yang X maksimum ya, atau terjauh. X maksimum, nah kita bisa gunakan kalau X itu rumusnya V0X dikali T. V0X itu kalau kita jabarkan itu V0 dikali cos alpha dikali T. T-nya pakai T terjauh yaitu 2 kali V0Y dibagi dengan G. Nah, V0 dikali V0, V0 kuadrat, 2 kali 2 dari sini. Kemudian V0Y kan sini berarti sin alpha dikali cos alpha. Jangan bingung ya, Y itu kan menggantikan sin alpha atau sin alpha menggantikan Y. Nah, dari sini kita ingat ya bahwa rumus trigonometri bahwa 2 sin alpha dikali cos alpha itu sama dengan sin 2 alpha per G. Nah, ini adalah X maksimumnya. Oke, paham ya? Dari sini kita bisa mendapatkan banyak rumus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan sudah paham, kita ke contoh soal saja agar lebih paham lagi. Contoh soal yang pertama, misalkan saya pilih warna kuning saja ya. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat. Jarak maksimum yang dicapai bola. Nah, untuk mendapatkan soal kayak gini, berarti kita lihat berarti V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian ada sudut elevasi atau alfanya sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan itu jarak maksimum. Jarak itu kan X, berarti X maksimumnya berapa katanya. Kita harus ingat-ingat lagi ya, X max itu rumusnya apa tadi yang kita sudah bahas. X max itu sama dengan F 0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G ya. Nah, V0-nya kita masukkan 20 pangkat 2 dikali sin 2 kali alfa. Alfanya di sini 30, kita tulis dulu aja ya. Dikali 2 30 derajat dibagi. Kalau misalkan di sini G itu gravitasi ya. Kalau gravitasi tidak disebutkan sudah pasti 10. Berarti 20 pangkat 2 400 dikali sin 30 kali 2 yaitu 60 derajat dibagi 10. Berarti X max-nya sama dengan 400 bagi 10 sama dengan 40 dikali sin 60. Sin 60 itu berapa sih? Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Berarti X max pada soal kali ini adalah 20 akar 3 meter. Seperti itu. Mudah ya? Paham? Oke, kalau misalnya mudah dan paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Kemudian nomor 2, sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi hampir sama ya, 30 derajat dan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Berapa tinggi maksimum? Nah, kalau tadi jarak maksimum, kali ini tinggi maksimum. Masih sama ya, kita tulis dulu alfanya di sini 30 derajat atau sudut elevasinya 30. Kemudian kecepatan awal yang berarti V0-nya 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya itu berarti Y maksimum karena tinggi maksimum kan ya. Berarti
kita tulis terlebih dahulu rumus dari Y maksimum. Apa? Ayo, masih ingat nggak? Udah ya. Coret. Aduh, ini gimana? Bentar. Ada yang error. Bentar ya. Oh, nggak bisa dihapus loh. Ya udahlah ya, di sini aja deh. Rumus Y maksimum itu sama dengan apa? V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. V0 nya berapa? V0 nya 30, V0 nya 20 kuadrat sin kuadrat alfa. Alfa di sini 30, berarti bagi 2 dikali gravitasi nggak ada ya, berarti kali 10, berarti sama dengan 20 pangkat 2 400. Di sini nggak usah bingung ya, berarti sin 30 berapa? Setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 dibagi 20. Berarti 400. Setengah pangkat 2 kan 1/4 dibagi dengan 20. Berapa? 400 bagi 4 sama dengan 100 dibagi dengan 20, berarti sama dengan 5 meter. Ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda tersebut. Ya, cukup mudah ya. Yang penting teman-teman semua hafal rumusnya dan bisa diaplikasikan kepada soal-soal sejenis. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Ya. Lanjut ya. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sudut elevasinya berbeda, berarti satu-satu ya. Elevasi A-nya sama dengan 30 derajat, elevasi B-nya sama dengan 60 derajat. Perbandingan antara tinggi maksimum berarti sama ya. Yang ditanyakan itu berarti A dan B, berarti A Y maksimum YA max dibagi YB max. Udah gini aja. Kemudian kita masih ingat kan rumusnya tadi? Rumusnya tadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G dibagi sama ya V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal coret saja. V0 sama-sama V0, hapus. Ininya G-nya juga sama. Kenapa V0 dicoret? Karena udah tahu ya, kalau dari senapan yang sama, sudah pasti kecepatannya sama, kecepatan awalnya. Kalau udah kayak gini berarti tinggal sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Kenapa nggak dicoret aja? Ya nggak masalah. Kenapa nggak boleh dicoret? Karena alfanya berbeda nih sudut elevasinya, maka yang di atas sin kuadrat 30 dibagi sin kuadrat 60. Sin 30 kan setengah, berarti setengah pangkat 2. Kemudian yang ini setengah akar 3 pangkat 2. Nah, atasnya 1/4, bawahnya 1/4 dikali 3, berarti 3/4. Kita coret. Coretnya 4-nya, berarti sisa 1/3. Itu yang nomor 3. Mudah kan? Cukup mudah menurut saya. Kemudian nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 dan kecepatan awalnya 80. Jika percepatan gravitasinya 10 meter second pada jarak terjauh. Untuk soal kayak gini hampir sama ya. Kita
Berarti yang A dulu, yang A itu jarak terjauh, berarti nyari X maksimum. X maksimum rumusnya apa tadi? Rumusnya itu V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. V0 nya di sini 80 pangkat 2 dikali sin 2 dikali alfanya di sini 30 ya, dari soal 30 derajat dibagi 10, berarti 6400 dikali sin 60 dibagi 10, berarti 640 dikali setengah akar sin 60 setengah akar 3 ya, ini sama dengan 320 akar 3 meter. Itu adalah X maksimumnya. Kemudian yang ditanyakan lainnya adalah hitunglah lama peluru di udara. Kalau untuk menghitung lama peluru di udara, berarti kita butuh T terjauh. T terjauh kan rumusnya 2 kali T maksimum kan. T maksimum itu rumusnya V0Y per G kan. Nah, 2 kali V0Y nya berapa? V0 nya itu 80, Y itu sin 30 dibagi 10. 80 bagi 10 8 kali 2 16 dikali sin 30. Sin 30 itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Betul ya? Sama dengan setengah atau 1/2, berarti 16 kali setengah 8 detik. 8 second. 8 second adalah waktu yang dibutuhkan untuk peluru di udara. Kemudian yang C. Yang C, hitunglah kecepatan benda setelah 2 second. Nah, untuk menghitung kecepatan kita tidak bisa menghitung kecepatan untuk sumbu X-nya saja atau untuk sumbu Y-nya saja. Karena kecepatan itu adalah resultan dari sumbu X dan sumbu Y. Maka kita satu-satu. Untuk X-nya itu sama dengan F0X sama dengan Fx, atau akan sama dengan F0 dikali cos alpha. F0-nya itu berapa? 80 dikali cos alfanya itu 30 derajat. Berarti 80 dikali setengah akar 3, yaitu hasilnya sekitar 40 akar 3. Ini adalah Fx-nya. Kalau Fy-nya gimana? Fy-nya kita juga bisa cari. Pakai rumus apa kalau Fy? Betul, yaitu F0Y dikurangi GT. F0Y-nya berapa? F0-nya 80, Y-nya itu sin 30 derajat dikurangi 10. Nah, di soal kan dimintanya 2 sekon atau 2 detik. Maka T di sini kita ganti dengan 2. 80 dikali setengah dari sin 30 ya, dikurangi 20. 80 kurangi sekali setengah itu 40, dikurangi 20 sama dengan 20 meter per sekon. Ini juga meter per sekon. Nah, kemudian V-nya berapa? V-nya kita bisa pakai resultan atau kuadrat sempurna pakai Pitagoras. 40 akar 3 pangkatkan 2 ditambah 20 pangkat 2. 40 pangkat 2 1600 dikali 3 itu 4800 ditambah 400 dari 20, maka hasilnya adalah akar dari 5200. Kalau kita sederhanakan hasilnya sekitar 20 akar 13. Bukan. Betul ya. 4 kali 3 betul ya. 400 nggak ya? Hasilnya 20 akar 13. Itu nomor 4. Cukup mudah ya. Hanya bisa dimanfaatkan ketika bisa diselesaikan jika kita paham mengenai konsep-konsep dari gerak parabola itu sendiri. Kemudian nomor 5, nomor terakhir ya. Dari balon udara
dari balon udara yang sedang bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter per sekon, ditembakkan sebuah peluru dengan arah mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon. Misalkan gampangnya gini deh, kita gambar dulu ya biar enak, biar kebayang. Misalkan saya punya balon, sini misal balon ya. Nah, ketinggian balonnya itu 100 meter, kemudian ditembakkan. Berarti kan balonnya sedang bergerak ke atas dulu ya, bergerak ke atas dengan kecepatannya atau kecepatan Bernoulli-nya sama dengan 5 meter per sekon. Dan dia juga punya kecepatan pada sumbu Y, yaitu sebesar 100 meter per sekon. Nah, setelah itu dilemparkan di sini. Ini kan pasti jatuh ke bawah ya. Dari sini peluru tembakan G-nya 10, tentukan waktu yang diperlukan. Untuk menghitung waktu, ketika kita punya Bernoulli dan lain-lainnya, kita bisa memanfaatkan kedudukan, karena di sini ada kedudukannya nih. Berarti Y sama dengan Y0 ditambah V0YT dikurangi setengah GT kuadrat. Y-nya berapa? Ketika di tanah, Y-nya sudah pasti 0. Nah, Y0-nya atau ketinggian mula-mulanya 100, karena asal mulanya kan 100 dari balon, ditambah V0YT-nya sudah ada nih, V0Y-nya adalah 5 dikali T. T-nya di sini belum ada, maka kita tuliskan saja dikurangi setengah dikali G-nya 10 dikali T kuadrat. Kalau kita selesaikan, hasilnya 100 ditambah 5T dikurangi 5T kuadrat. Kita tukar ya, kita pindah ruas, berarti 5T kuadrat dikurangi 5T dikurangi 100 sama dengan 0. Kita bagi dengan 5 biar gampang, berarti hasilnya T kuadrat dikurangi T, 5 bagi 10 bagi 5 20 sama dengan 0 T. Kita faktorkan seperti biasa ya. T kalau dikali 20 berarti 4 sama 5. Ini negatif, berarti ini positif, ini negatif. Nah, sudah jelas berarti T-nya sama dengan negatif 4 atau T sama dengan 5. Jawabannya yang mana? Sudah pasti jawabannya yang T sama dengan 5. Kenapa? Karena waktu tidak mungkin negatif. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.